Katakan kebulatan tekad itu, dengarkanlah proklamasi kami. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, motor menangis terus dari tadi. Lanjutannya, Bu. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan. Hah? Apa benar yang mendengar barusan? Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Kita bisa memaksa mereka untuk proklamasi secepatnya. Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Kami ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan kita, Bu. Untuk membahas proklamasi. Apa? Menculik mereka? Drama proklamasi kemerdekaan dari Soekarno-Hatta. Ya pendengar setia, kita kembali dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hah? Apa benar yang mendengar barusan? Aku harus memberitahu ini kepada Soekarno dan Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Maaf, mas saya duduk sederhana. Tidak apa. Silakan dulu. Terima kasih. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bu? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksudnya Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Lagi kita dalam masa Platum of Power. Platum of Power? Saya mendengar dari radio Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia yang sedang berada dalam kekosongan. Kekuasaan jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Sebaiknya kita beritahu kepada Bung Karno terlebih dahulu. Ini bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Baik. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Duduklah. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada berita penting yang akan Syahrir bicarakan. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, maafkan saya, Syahrir. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. Baiklah, kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945 pukul 22 malam, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bu, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita rebut kekuasaan ini, Bu. Kami siap untuk melakukan jawab kami, Bu. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong saja leherku sekarang, Wikana. Tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar sekarang. Lebih baik sekarang kalian duduk dan kita bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa Anda menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini,
besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, lagi pula mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan negara kita jika kita bisa memerdekakan negara kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak bisa bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin Bung, kita bisa Bung, kita bisa. Benar Bung, mari kita laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini Bu, malam ini. Tenang, tenang. Tidak baik kalian melakukan keributan malam-malam. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya untuk mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Soekarno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Hah? Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Jika kita melakukan hal demikian, kita bisa memaksa mereka untuk proklamasi secepatnya. Namun, di manakah itu tempatnya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Presiden Charles Beno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Darwis? Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno-Hatta? Tentu. Saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jio Kisong. Baiklah, terima kasih Beno. Sama-sama. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Bung Hatta harus ke kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, warga akan menyebut kota dulu. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami Bung Hatta harus ke kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikutin kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki istri dan anakku yang masih kecil? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Tentu sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Soekarno dari pengaruh Jepang. Lalu, bagaimana dengan kami? Apakah kalian akan meninggalkan aku dan Guntur? Benar, aku tidak akan meninggalkan istri dan anakku yang masih kecil. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jio Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian? Sehingga aku dibawa kemari. Kami ingin Anda segera memproklamasikan kemerdekaan kita, Bung. Silakan. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, aku dibawa kemari. Mereka akan membawa kamar dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Bung Karno, silakan duduk. Terima kasih, Tarni. Nimas, silakan. Silakan, Bung. Tarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bu. Kami ingin Anda dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia, Bu. Jepang sudah mengira, Bu. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bu. Mengapa Anda begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri upaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar, Bu.
Jika kepercayaan kita adalah hadir dari Jepang, itu berarti kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bu. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terlelap seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia ingin menjemput paksa Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah kau berhubung Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka, Bu? Rapat PPKI batal. Karena mereka tak ada, jadi aku kemarin ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak bisa menemui Bung Karno. Mengapa? Karena kami sudah sepakat untuk mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan. Izinkan aku bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Assalamualaikum. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, berita tersebut benar adanya. Iya, benar Bu. Bukankah saya dan Cahaya sudah memberitahu kepada Anda? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bu. Ya Bu, sebaiknya memang begitu. Baiklah, aku akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah, Bundut menangis terus dari tadi. Benar, bolehkah saya membawa Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apa aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 24, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Baiklah, mari saya antar. 17 Agustus 1945, dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Menurut saya, bagaimana kalau kami, bangsa Indonesia yang ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya Bu, hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/845, Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau kita semua yang hadir? Tapi menurut saya, baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mewakili bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayuti, tolong kau petikan naskah. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, 17 Agustus? Setuju. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa tepat? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan kita Baik. Dia tolong perbanyak naskah ini dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Pada Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya.
tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita hadirkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Pemusyawaratan itu telah setia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.